Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia dimanapun sahabat Kebun Berkah berada. Jumpa lagi di channel Junedion Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, produk, dan kegiatan para petani, terutama petani Kebun Berkah. Alhamdulillah di sore hari ini tanggal 1 Mei 2024 dan agak telat di mampir, mohon maaf Pak Imam. Kita akan ngobrol-ngobrol seputaran pendampingan atau penyuluhan petani hutan ataupun kelompok tani hutan bersama Pak Imam ini, Pak Imam Sulistyo kalau nggak salah ya. Iya, Beliau ini luar biasa mendampingi banyak sekali petani di seputaran Jawa Timur. Dan kita akan menggali pengalaman beliau terkait dengan kegiatan-kegiatan beliau di dalam melakukan pendampingan, pelatihan, maupun hal-hal yang lain terhadap para petani hutan, terutama ataupun kelompok tani hutan. Mungkin untuk pertama ini kita kenalan mungkin Pak Imam Sulistyo, monggo kenalan rumien, nggih. Nggih, baik, monggo. Nanti kita ngobrolnya santai mawon, Pak. siap, Monggo siap, kenalan siap. rumien. Oke, baik, terima kasih banyak. Selamat sore, Pak. Saya panggilnya Pak Junaidi ya. Suaranya agak hilang ya, Pak. Halo, halo. Ya, kecil banget. Ada tapi Ah, kecil banget. halo, bisa diulang? Halo, Ya. sudah jelas? Halo. Oke, oke, Pak. Baik. Selamat sore, Pak Jun. Selamat Selamat sore, rekan-rekan sore. Kebun Berkah. Iya, iya. Baik, perkenalkan saya Imam Sulistyo. Saya Project Manager di PT JNBS, Java Nature Based Solution. Jadi perusahaan kami bekerja sama, ada sebuah perusahaan investasi untuk Iya. pengembangan kegiatan agroforestry di kawasan hutan. Agroforestry. Iya. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa KTH. Saat ini kami lagi fokus di areal Tulung Agung bagian selatan. Nah, Saat ini kami ada kerjasama dengan KTH Argo Makmur Lestari, sebuah KTH mm, pemegang izin HKM AKM, iya. yang baru saja dikonversi tahun lalu 2023 seluas 845 hektar. Iya, 800. Oke, dalam proses kerjasama ini kami juga melibatkan rekan-rekan dari LSM sebagai pendamping Iya. bekerjasama dengan teman-teman dari Arupa, Oh, lupa sebuah ya. eh, Senior saya itu dulu eh, waktu di kehutanan. ya, jadi kami kebetulan teman-teman Arupa lah yang duluan mendampingi KTH tersebut untuk Iya. penata dan lain-lain. Kemudian kami masuk bekerjasama dengan mereka. Resminya di tahun lalu, kita mulai di November untuk bisa untuk teman-teman Arupa bisa melakukan penguatan dari sisi organisasi sehingga KTH ini bisa memiliki kelembagaan yang siap untuk bekerja sama secara bisnis dengan kami. Iya. Dengan KTH sendiri, kami mencoba untuk di awal untuk membangun sebuah demplot Hmm. untuk bisa membuktikan model bisnis kami. Iya. Forestry itu bisa memberikan hasil baik bagi petani maupun menghidupi KTH-nya. Hmm. Dalam proses itu kami juga mencoba untuk uh, membangun satu sisi secara akademis dengan melibatkan Iya. dari vokasi kehutanan UGM, ada Mas Iya. Ili, ada Mas Pras, untuk melakukan beberapa kajian di awal. Jadi kita di awal melakukan kajian agroforestry untuk mengetahui Iya. apakah beberapa komoditas yang kami akan aplikasikan di lapangan itu sesuai dengan kondisinya. Kalau sesuai Hmm. bagaimana, Iya.
sampai pengaturan pola tanam. Kemudian dari situ juga kami juga melakukan kajian sosial terkait dengan kondisi sosial masyarakat dan keberterimaan masyarakat atau petani terhadap Iya. komoditi yang akan kami cobakan. Iya. Dan terakhir, baru masih dalam proses, saat ini kami membuat rantek. Rantek Kacang teknis. itu per andil. Oh, gitu, Fradil ya. Jadi rantek itu memang bisa dikatakan customize, benar-benar sesuai kondisi lahan masing-masing petani calon peserta demplot. Di situ kami dengan bantuan vokasi UGM mencoba untuk mengkombinasi beberapa layer analisis, pertama dari hasil kajian agroforestry, kemudian kita coba pakai drone untuk bisa melihat existing kondisi lahan. Ini juga membantu mempermudah dan mempersingkat proses. Kalau di HPH dulu kita akan kenal namanya ITSP gitu, Mas. Itu pun kita coba lakukan, tetapi kita pakai bantuan drone biar lebih cepat prosesnya untuk bisa melihat ruang-ruang mana saja yang masih bisa kita masuki komoditi yang akan kita cobakan tersebut. Ya, dari situ ini tinggal proses finalisasi, kemudian rencananya mudah-mudahan di bulan Mei kita akan mulai penanaman untuk 4 komoditi yang akan kita cobakan di awal. Ada kopi Liberica, kemudian dari varietas premium dari yang bibitnya Salusuri Thailand, kemudian juga kayu basah. Dan ini kan ada kewajiban menanam kayu basah, ya. Kayu basah. Nah, dengan keempat komoditi tersebut kami kami sebagai off-taker dan penyedia permodalan bagi petani juga untuk bisa memastikan bahwa ke depan hasil produksi petani nanti bisa kami off-take, itu juga kami juga bekerja sama dengan industri akhirnya. Contoh, kayu basah kami kerjasama dengan PT Sibasa yang ada di Probolinggo. Yang Mas Setia itu ya? Mas Setia itu? Mas Erwin. Oh iya. Oke, Mas Erwin. Nah, jadi kami kerjasama dengan mereka, kebetulan kan mereka juga butuh bahan baku, mereka juga punya pendampingan ke petani, jadi peran kami yang nanam, mereka yang mengolah kayunya. Begitu juga dengan komoditi lain, tapi khusus yang kopi, karena kami sendiri sudah melakukan trading kopi, maka kami sendiri akan melakukan trading itu dengan buyer-buyer yang sudah kita kerjasamakan selama ini. Kira-kira begitu gambarannya. Imam, nyuwun sewu, berarti PT Java Nature Basic on Solution itu untuk sementara masih dalam proses penyusunan rancangan kegiatan, rancangan teknis tadi. Atau ada sudah yang sudah baru nyampe penyusunan rancangan teknis ini yang didampingi oleh kawan-kawan UGM ya. Oh ya, satu lagi. Gini Pak. Sedikit Mas Jun. Jadi satu lagi sebelum ini dalam rangka Demplot ini, sebelum melakukan penanaman, sebelum melakukan distribusi bibit segala macam, minggu lalu mungkin Mas Jun juga ngikutin di Facebook saya. Jadi kami melakukan, jadi kami juga memberikan pendamping keterampilan teknis. Jadi didatangkan ahlinya untuk masing-masing komoditi, untuk memberikan pelatihan langsung kepada petani peserta Demplot itu bagaimana teknis budidaya masing-masing komoditi, sehingga petani bisa mendapatkan bekal teknis kira-kira bagaimana sih budidayanya ke depan. Nanti saatnya kami juga akan memberikan pendamping teknis di lapangan. Pendampingan teknisnya bisa mendampingi petani untuk menjalankan SOP yang sudah kita coba susun dan kita komunikasikan dengan petani biar bisa berjalan. Kira-kira begitu. Mas Imam, pengalaman Mas Imam ya di dalam mendampingi
bersama Arupa dengan persetujuan Menteri Perhutanan Sosial itu yang dulunya HKM ya sudah bertransformasi. Itu kira-kira kendalanya apa Mas? Soalnya kawan-kawan saya yang di BPDAS itu ya banyak banget kendalanya itu. Siapa tahu nanti kendala yang sama Mas Imam dan kawan-kawan sudah memiliki apa namanya? Memiliki babnya lah bisa kami minum bersama gitu. Iya, 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 iya. Ya, kalau kami sih memang mungkin ya, mungkin Mas Jun ya. Jadi pendekatan kami itu kalau saya melihat, karena juga saya juga pernah pengalaman pendampingan teman-teman pemegang izin PS di Jambi beberapa tahun lalu di program KFW FP2 itu, posisi kami itu kami sebagai industri. Jadi kami memulainya dengan paradigma industri. Oh gitu, berarti harus ada Jadi pasar memang dulu ya. ya, jadi komoditi yang kami tanam itu adalah komoditi yang sudah jelas ada pasarnya. Betul. Sehingga kami bisa menjamin, bisa memastikan, bisa meyakinkan kepada petani bahwa kalau mereka menanam, sudah pasti ada pasar. Kita bisa fokus. Kami urusannya jualan. Iya, Mereka urusannya iya, begitu ya, ya, ya. kemudian, tetapi memang kalau bicara dinamika, bicara tantangan di lapangan, beberapa hal yang menjadi dinamika di lapangan ini adalah terkait dengan penguatan organisasi di KTH-nya sendiri. Iya, iya. Karena memang harapan kami sebenarnya kami sebagai institusi bisnis juga bisa berada setara dengan KTH sebagai institusi yang juga punya kekuatan, punya kemampuan untuk melakukan bisnis. Iya. Itulah kenapa kami minta teman-teman Arupa untuk melakukan beberapa penguatan di KTH itu dari segi organisasi, menyusun SOP, membuatkan perencanaan, sehingga nanti pada saatnya harapan kami memang sebenarnya posisi kami itu hanya sebagai off taker. Proses di lapangan, pengalaman, sampai semua, karena semua hasil petani itu harus akan disetorkan ke KTH. Kami tidak akan bertransaksi langsung dengan petani. Ya, 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 Yang ya. akan menjadi pengepul, nah KTH baru yang berbisnis dengan kami. Oke. Tapi untuk bibit awal itu kan tadi ada kopi yang dengan sampaikan hibrid dan sebagainya tadi termasuk bahasanya ini. Bibitnya dari mana? Apakah bibit dari petani atau dari jenengan? Kalau bicara, makanya tadi saya sebutkan kami ada kegiatan pre-finance sama mereka. Kami tidak hanya menyediakan bibit. Oke, oke. Jadi berarti itu masuk. Jadi yang kami sediakan adalah tadi bibit, kemudian juga saprodi kalau kita bicara di pertanian ya, ada pupuk, ada pestisida, untuk bisa menjadi pendamping dari bibit tersebut sehingga dan tanda kutip lagi petani itu tinggal mikir nanam sama mereka. Iya, iya, iya. Ini yang satu hal juga menjadi tantangan karena kembali lagi bahwa kami menyediakan semua itu kan kontrak kami itu dengan KTH, bukan langsung dengan petani. Petanilah yang berkontrak dengan KTH. Termasuk bahwa kalau bibit kan mungkin sekali datang langsung bisa distribusi ya. Tapi kalau saprodi tadi, pupuk, obat-obat itu kan kita akan kirimnya ke gudangnya KTH. Sehingga KTH juga harus membangun sistem bagaimana administrasi pergudangan, terus distribusi, pencatatan, karena pada akhirnya nanti pada saat panen, petani harus mulai nyicil dari apa yang kita sediakan di awal. Oke, oke. Kualitasnya pasti mengikuti jenengan kan untuk menjaga kualitas produk tadi. Betul, itulah kenapa pertama dari sisi SOP kita bangun. SOP mulai dari menanam, penyiapan lahan, penanaman, perawatan, sampai nanti panen. Kemudian juga dari situ juga kita menyediakan pendamping lapangan teknis. Jadi tugasnya tiap hari kontrol ke kebun-kebunnya petani untuk mencoba melakukan mungkin problem solving langsung di lapangan terkait sama kondisi yang ada, juga untuk membangun satu sistem kerja
petani sendiri. Nah, selain itu juga kebetulan kami dengan Arupa juga sudah bersepakat untuk membangun satu struktur di KTH ini yang dalam tanda kutip berorientasi industri. Iya. Di KTH AL itu sendiri itu dengan luasan 850 hektar, 445 hektar itu kita bagi dalam 15 blok. 15 blok. Nah, masing-masing blok ini ada pengurusnya sendiri. Ya. Ya, di lapangan pun pengurus ini kita akan libatkan dalam pendampingan teknis dan monefnya. Ya. Karena nanti dari kami juga sudah membantu KTH untuk membuatkan satu model keuangan yang hasil nanti yang didapat KTH itu harus bisa sampai membiayai bagaimana koordinator-koordinator blok ini bisa bekerja dan mendapatkan kompensasi atas kerja dia. Oke. Kira begitu. Ya. Terus yang menarik ini Pak Mas, tadi kan jenengan cerita ketika menyusun rancangan kegiatan atau rancangan teknis itu berdasarkan deal. Ini pengalaman saya ini, selaku kepala balai dulu ya. Sekarang sih di pusat saya. Siap. Mencari apalagi yang ya mohon maaf yang perhutanan sosial itu punya pengalaman di SK-nya A, ternyata yang di lapangan bukan A, B. Itu gimana nih Mas Imam nih? Nah, jadi benar. Proses penyusunan rantek itu kan proses yang sudah ke tahapan yang kesekian ya. Iya, jadi di awal kami masuk dulu tahun lalu, semester 2 tahun lalu, memang di awal kami melakukan dalam tanda terkait dengan penertiban administrasi. Jadi pendataan andil kembali. Jadi kalau sesuai izin itu cuman 1.000 berapa saya lupa, sekarang itu aktualnya 1.400. Intinya lebih banyak lah ya. Ketahuan langsung yang garap siapa, pemilihnya siapa, termasuk di situ tata batas per andil. Kanan kirinya sudah harus jelas. Nah, itu juga termasuk syarat yang kami sampaikan kepada petani yang akan ikut. Jadi batas andilnya harus jelas dulu. Status tenurial lahan andil itu juga harus jelas dulu. Baru dia bisa ikut program ini. Seperti itu. Berarti untuk mendapatkan rancangan kegiatan saja itu perlu berapa waktu berarti Mas? Tadi kan semester yang lalu itu. Lama dulu itu yang makanya saya bilang mungkin ya bukan apa ya, tapi mungkin kami yang pertama melakukan ini karena tadi kami menggandeng dalam tanda kutip teman-teman Arupa ini untuk melakukan penyiapan di sisi sosialnya, di sisi KTH-nya, kami bisa fokus di bisnisnya. Ya. Begitu kira-kira. Berarti memang perlu, saya memandang sih perlu waktu ya, katakanlah. Ini kami juga sedang menggali metode yang tepat sih Mas Imam terkait dengan pengembangan kelompok tani hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan, Kang Imam, Mas Imam. Kira-kira sih ya karena kami kan terbatas waktu penganggaran APBN sih. Kalau perusahaan kan nggak terbatas ya. Yang penting ini kalau APBN sudah harus tetap harus ada. Ya itu jadi memang di awal. Jadi kebetulan kalau bisa bicara memang perusahaan kami sendiri belum lama. Perusahaan ini sendiri baru berdiri resmi itu pertengahan tahun lalu. Jadi awalnya kalau JNBS ini sendiri bernaung di bawah grup besarnya namanya FSF, Prevention Social Forestry, yang itu juga punya kegiatan awalnya adalah di daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Gunung Mas. Sejarahnya seperti itu. Kemudian di tahun 2022 kami mendapatkan komitmen investasi dari Temasek karena kami memenangkan sayembara mereka terkait dengan inovasi teknologi untuk pengurangan dampak kabut asap. Kami dapat komitmen di situ, kemudian dari situ mencoba mencari partner di daerah,
Kemudian dalam perjalanannya ternyata Temasek juga memungkinkan untuk kita berkegiatan di Jawa. Tiga JNBS itu terbentuk. Jadi dari hari itu kami memang membentuk dua entitas baru. Ada satu yang namanya SNBS, Sumatera Nature Based Solution, yang memang fokus di Sumatera. Kebetulan sekarang ada di Lampung Tengah kegiatannya dengan izin PS juga. Kemudian yang di Jawa sendiri, saya sendiri yang sebagai penanggung jawab. Nah, kemudian di awal kami mulai dari Tulungagung. Ya itu loh Kang. Ya. Yang menarik di sini, Mas Imam tadi kan jenengan bergerak di teknik industrinya ya, pangsa pasarnya lah ya ibaratnya. Terus Arupa posisinya ada di sosialnya ya. Ini ketika jenengan memutuskan bergerak, ini yang bergerak yang mana dulu, Mas? Atau bareng-bareng atau seperti apa, Mas? Ya, jadi di awal itu memang kalau kami sendiri, kebetulan kami memang kami sendiri, JNBS sendiri, kita punya satu payung untuk investasi di Singapura, SQ, and Vehicle Venture itu. Jadi dengan pengalaman kami, saya sendiri dan beberapa penggawa di sini, kami berpikir untuk satu perusahaan bisa masuk di bekerja sama langsung dengan izin pemegang PS itu ada beberapa fase. Kami coba mendefinisikannya, paling tidak ada 3 fase. Fase namanya fase preparedness atau penyiapan. Itu 1-2 tahun. Kemudian fase kedua itu di tahun ketiga sampai tahun keempat itu fase membangun bisnisnya. Kemudian fase selanjutnya itu harapan kita di 5 tahun ke atas itu kita mulai menjalankan bisnisnya. Dari segi investasi, fase pertama ini sangat susah mencari investor yang berminat. Iya, ya, masalahnya nanti nggak ada income. Pertama tidak ada income, kemudian dari segi tata waktu bisa dikatakan tidak ada kepastian. Iya, betul. Dan ketiga bahwa resikonya tinggi. Nah, makanya biasanya di kami sendiri untuk fase preparedness ini kami menggunakan mekanisme pendanaan dari donor. Yang itu secara berat, lebih ringan. Karena memang mencari investor untuk fase pertama ini agak berat. Kalaupun ada, itu pasti mereka memberikan rate yang cukup tinggi. Karena faktor uncertainty-nya yang sangat tinggi. Luar biasa, betul. Tetapi nanti fase yang berikutnya mungkin sudah mulai banyak yang bisa berinvestasi. Satu hal lagi, memang di awal ini kita juga mencoba, kebetulan kita ada komunikasi dengan UBS Foundation, dengan konvergennya, mereka punya skema impact investment. Jadi investasi yang mensyaratkan return-nya itu tidak hanya dalam bentuk kapital, tetapi apa yang kita investasikan itu harus ditunjukkan bahwa ini berdampak bagi masyarakat. Ada masyarakat dari segi ekonomi segala macam, dan ada perubahan dari segi lingkungan. Ada perbaikan lingkungan. Nah, seperti investasi seperti itulah yang sampai saat ini bisa kita peroleh untuk bisa mendanai fase awal ini. Nah, kembali lagi kalau bicara pertanyaan jenengan tadi, siapa yang memulai? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebenarnya KTH ini sudah didampingi sama Arupa mungkin sudah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Mereka Arupa sendiri selama 2 tahun kemarin sudah dapat pendanaan dari BPDLH untuk beberapa kegiatan. Nah, kemudian memang kebetulan saya sendiri dengan pengalaman saya di Jambi, kemudian juga di awal-awal tahun lalu saya banyak diskusi dengan teman-teman Arupa. Itulah kenapa akhirnya kami memutuskan, karena kami sendiri di JNBS tidak punya kompetensi untuk membangun sistem sosial di KTH. Itulah kenapa kita menggandeng teman-teman Arupa. Agar kita bisa fokus
mereka fokus di membangun organisasi dan sistem di KTH sendiri, kami bisa fokus di bisnis. Seperti itu, kami Ya, ya, ya. kira-kira. Dan Iya, alhamdulillah, karena kita punya niat yang sama untuk membangun KTH ini, makanya Arupa pun setuju dengan berbagai macam diskusi, mulai resminya di sekitar Oktober November tahun lalu. Iya, oke, oke, oke. Arupa sekarang dipimpin siapa, Mas? Mas Heri bukan? Edi Jampes. Eh? Mas Edi Jampes. Oh, iya, iya, iya. Iya, masih Mas Heri Santosa. Sudah ini ya, sudah. Kemarin ketemu saya dengan beliau. Iya. Ya, jadi ini luar biasa. Saya juga belajar ini untuk mudah-mudahan bisa diterapkan di negara ya, karena gimana pun ya, saya berpikiran rehabilitasi hutan walaupun dibiayai oleh negara ya APBN ya harus panen ya, bukan hanya menghambur-hamburkan gitu kan. Jadi pola-polanya benar dan sebagainya. Nah, karena saya dikritik terus, Mas Imam, dikritik NHL-nya miliaran ditanam di mana gitu loh. Makanya kemarin juga ada diskusi kami dengan teman-teman Arupa, kan kebetulan juga dengan teman-teman CDK Trenggalek ya, kan kami masuknya di CDK Trenggalek. Ada Tony itu di situ. Tulungagung, sama Pak Hartono itu, jadi kami kan kebetulan juga KTH ini mendapat program RHL ya. Nah, jadi kami mencoba memang belum bisa berjalan sepenuhnya, tapi mencoba untuk bagaimana kira-kira bibit yang akan digunakan di RHL ini juga sesuatu yang nanti bisnis kedepannya jelas. Iya, betul. Tadi memang bukan kami mau menentukan, tetapi paling tidak kalau itu masuk dalam bisnis kami bisa menjamin apa yang ditanam nanti kami bisa sebagai off-taker. Kira-kira gitu. Ya, memang saya sepakat dengan Mas Imam nih, karena sekarang masyarakat kan mau menanam kalau mau bisa dipanen itu kan gitu ya. Bukan hanya mau manen, tapi bisa nggak ini dijual kan gitu ya. Nah, kalau kemarin saja nggak bisa dijual ya sami mawon Pak. Jadi memang tadi benar Mas, jenengan konsep awalnya memang dari pasar ya, bangsa pasar untuk meyakinkan kawan-kawan petani. Ya ini ya kelemahan di kami ini Mas Imam. Jadi kelemahan di negara itu tidak bisa menjamin bahwa produk yang ditanam itu bisa laku. Ini yang menurut saya nggak tahu kapan bisa diselesaikan ini yang ini. Tapi saya bersyukur lah ketemu Mas Imam ini walaupun lewat Zoom ya. Nanti mudah-mudahan bisa ada cara kita ngobrol. Kapan-kapan monggo. Kita ke Jogja, ke Tulungagung monggo. Nanti atau malah saya ngundang jenengan nanti kan FP2 kan Cornelis ya dulu ya. Ya, sama Mas Agung, Pak Cornelis. Iya kan itu kan sama ada Mas Eka juga di situ ya dulu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ya terutama saya lah untuk bisa belajar menerapkan bagaimana pola RHL bisa meyakinkan pasar itu. Nah, saya sependapat ya. Kalau sekarang mungkin kita bisa meyakinkan bahwa panen ya, tapi panen nggak bisa dijual ya sami mawon. Terus gini Mas, tadi jenengan bercerita tentang 3 fase ya. 3 fase terutama yang paling krusial itu yang karena unsur yang tidak menentu dan sebagainya pada fondasi yang pertama, dan ini krusial ya, persiapan tadi ya. Bahkan Arupa sudah bekerja 2 tahunan kalau nggak salah tadi Mas Imam cerita ya. Nah ini ketika saya memandang sudah rancangan kegiatan ini sebenarnya sudah tahapan seterusnya ya. Dalam 2 tahun ini Mas yang Arupa lakukan, selain menguatkan kelembagaan kelompok tani-taninya ya untuk mengkompakkan administrasi, kira-kira hal apa lagi yang bisa meyakinkan ya bahwa apa yang saya kerjakan itu bermanfaat kepada kelompok tani gitu intinya. Mereka tertarik Pak. Betul. Mungkin satu sedikit terkait dengan regulasi dulu ya. Jadi ada satu hal, ini juga pengalaman saya waktu di Jambi. Jadi sebenarnya kalau kita bicarakan unit bisnisnya KTH itu KUPS ya.
kalau secara KUPS, betul. regulasi. Ya. Iya. Cuman memang kalau kita bicara real bisnis, kalau kita ikut nomenklaturnya KLHK, KUPS ini dibikin per komoditi. Betul, ya, betul. Ya. Oke. Kalau kita bicara itu ya, itu juga karena itu kebutuhan untuk RKPS, kebutuhan untuk RKT segala macam. Cuman kalau Betul. kita bicara aktual di lapangan, sebenarnya kalau ke pandangan kami, KTH atau pemegang izin PS itu cukup punya satu KUPS. Kalau kita, karena kita berbicara dengan kondisi SDM yang terbatas, membangun bisnis yang butuh waktu, jadi di awal tidak perlu terlalu banyak KUPS. Nah, kalau dari sisi teman-teman Arupa sendiri, alhamdulillah selama 2 tahun ini mereka sudah membangun 2 KUPS, KUPS Mm-mm. kopi sama Iya. KUPS cengkeh. Kopi sama, Itu pun juga kopi sama cengkeh. oh sama cengkeh. Itu pun juga alhamdulillah sudah dapat support dari BPDH, ada dapat drying house, dapat peralatan untuk roasting segala macam, kemudian juga cengkehnya udah dapat apa alat pipil. Cuman kan kembali lagi kalau kita bicara bisnis realnya, orang-orang yang Hmm. punya kompetensi untuk menggerakkan KUPS itu kan tidak banyak. Iya. Mm-mm. Akhirnya yang terjadi adalah tarik-tarian. Orang yang sama ditarik sana, sama tarik sini. Ah, Padahal kalau kami sendiri dari sisi perusahaan kan tidak terlalu masalah komoditinya. Yang penting bahwa yang ngelola ini orangnya kompeten. iya. Jadi mending bikin satu KUPS tapi itu kuat secara bisnis bisa berjalan daripada terlalu banyak Iya. tapi akhirnya mungkin malah ke depan bisa bisa menimbulkan konflik. Contoh, kami Ah, dapat drying house ya dari BPDH. Nah, drying house ini kan yang butuh banyak, tidak cuma kopi, tapi juga iya. cengkeh. Nah, ini hak pengelolaannya di siapa? Iya. Kan nanti kemungkinan ke depan kalau ini sudah mulai berjalan bisnisnya, petani anggota sendiri sudah mulai sadar untuk menyetorkan hasil basahnya ke KUPS. Nah, KUPS kan harus Iya. mengelola ini kan. Nah, seperti itu yang kami membacanya perlu eh, mungkin pensikapan lah bahwa tidak perlu terlalu banyak KUPS, tapi mungkin satu, tapi yang benar-benar mewadahi bisnisnya semua. Iya. Oke, 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 oke. Luar biasa nih. Kemudian, Terus, iya. kemudian yang lain memang eh, termasuk juga pengalaman saya waktu di FP2, pada saat Iya. itu saya mencoba melingkan antara teman-teman KUPS yang punya potensi kemarin itu 4 komoditi, ada madu, ada kopi, ada kayu manis, sama wisata. Itu saya ringkan langsung dengan industrinya. Iya. Jadi tentu saja kopi dengan teman-teman di Alko, karena di Jambi Alko itu punya satu sistem bisnis yang sudah jalan. Iya. Kemudian kayu manis dengan CGC sebagai industri yang akan menyerap hasil panen mereka. Termasuk juga wisata, waktu itu saya ngajak teman-teman Indekon untuk bisa membantu Iya. wisata. Nah, hal-hal seperti itu yang sering saya lihat di pengembangan KUPS ini belum sampai ke situ. Oke, oke, oke. Nah, kembali Iya. lagi sebenarnya yang ingin saya tekankan adalah lebih baik kita melihat pasarnya dulu, baru kita tarik Mm-mm. ke dalam. Iya, baik. Apa Pasar punya dulu lah ya. kemampuan. Oke, Daripada oke, kita oke, oke. menguatkan di dalam, nanti bingung mau jualnya kemana. Iya, bukan sekedar panen masalahnya sekarang. Kalau panen mungkin sudah bisa lah. Nanti jualnya ke Pokoknya urusan nanam, urusan panen, petani itu udah merem. iya, betul, Pasti betul. mereka, Mas. Tapi Iya, kembali lagi, yang bisa membawa ini ke pasar itu iya, butuh pihak seperti Arupa, seperti kami yang atau teman-teman lain yang bisa iya, punya koneksi sama industri. betul, betul, Karena konektor itu. tanpa itu, petani ya mau disuruh nanam apapun nggak akan ada hasilnya. Iya. Oke, Mas. Kayaknya udah hampir 30 menit, malah sudah lebih 30 menit. Saya biasanya kalau ngopi kayak gini, Mas,
nggak usah sampai panjang-panjang, nanti pada tidur kan gitu. Bisa dilanjutkan satu saat nanti. Ini Mas, Ya, ini yang terakhir yang ingin kita berbagi pengalaman ke jenengan terkait, kalau jenengan kan tadi memang sudah fokus ya terhadap KTH atau yang sudah HKM tadi ya, yang PS ya. oke. Untuk di kami kan memang tidak serta-merta hanya PS saja ya. Bahkan ada non-PS ya, yang tentunya ketika pendekatan-pendekatan pembentukan kelompok tani tentu memiliki faktor-faktor yang lebih riskan ya, bahkan mungkin Ya, waktunya lebih panjang. Dan kalau KTH yang bersifat PS itu kan memang sudah terbentuk walaupun dalam tanda kutip harus kita kuatkan lagi ya. Tapi ketika betul. kita menghadapi yang RHR yang memang belum ada kelompok taninya, yang bukan Ya, PS itu ya, tentunya ya. berbeda dengan yang sudah ada. Kira-kira berdasarkan pengalaman jenengan ini yang melalang buana tadi, untuk menghadapi kelompok yang kedua ini ada tips dan trik untuk kami nggak, Mas? Ya, ya, Bagus. ya. Ya, ya, ya. Jadi kami sendiri sebenarnya tidak membatasi sih. Kami sendiri tidak membatasi untuk di lokasi PS karena sejatinya kami itu punya 3 line bisnis, Mas. Jadi kami itu Iya, punya 3 bisnis: lightwood, kayu ringan, kemudian komoditi iya, komoditi non kayu tadi yang saya bilang kopi, iya, dan lain, dan satu lagi karbon. Nah, sebenarnya kami juga punya sisi tradingnya tadi. iya, Nah, di luar mendampingi PS, kami juga punya kegiatan trading. Contohnya sekarang udah jalan di Sumatera, kami trading kopi, yang itu kita supply ke Mayora, ke LDC, ke Koko, segala. Nah, kalau saya melihatnya kembali lagi tadi, kira-kira kalau di teman-teman KPH atau pendamping itu sudah punya data potensi di area-area yang sudah ada PS-nya, atau nah, di area-area yang sudah ada yang akan dijadikan lokasi RHL. Nah, ini mulai melihat kira-kira partner industrinya siapa. iya, Sehingga dari awal, seperti yang kami lakukan, apa yang akan ditanam petani itu sesuatu yang sudah pasti kami akan serap. iya, 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 iya. Karena saya yakin sebenarnya banyak sekali partner industri yang bisa dilibatkan. Kita bicara rempah-rempah saja, ada perusahaan-perusahaan jamu dan lain-lain yang pasti butuh Iya. komoditi-komoditi tersebut. Nah, memang ini satu tantangan untuk mereka mau turun ke lokasi untuk bisa ketemu petani. Nah, itu biasanya memang butuh jembatan. Contoh Iya. saja, teman-teman industri plywood di Jawa itu kan dalam tanda kutip punya satu apa ya, kendala untuk mendampingi petani. Iya. Tetapi mereka butuh bahan baku. Nggak mungkin bahan Iya. baku mereka yang nanam. Kan Iya. pasti dari petani. Nah, hal seperti ini bisa mulai dicoba karena setahu saya kalau contoh saja plywood itu kan sudah ada juga institusinya, ada Indonesian Lightwood Association yang juga partner Iya. kami juga. ILWA itu juga sebenarnya kan kalau dikumpulkan semua pabrik-pabrik anggota mereka itu pasti kebutuhan sengon, kebutuhan jamunya pasti tinggi. Iya. Nah, bagaimana kira-kira difasilitasi? Karena dalam beberapa proses ini pun kami juga mendapatkan sinyal-sinyal, ada beberapa partner kami di Solo itu bahkan berani, oke, saya berani investasi dana dengan jumlah tertentu, tanamkan saya sengon. Saya akan ambil. Iya. Nah, peluang-peluang ini yang sebenarnya perlu digali. Mungkin teman-teman PSKL di mana, yang di Jawa atau di luar Jawa bisa kita membuat satu forum sehingga bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka, kemudian dilingkan dengan PS terdekat. Iya. Saya yakin pasti mereka mau. Cuman memang perlu ada yang memulai, kemudian Iya. dalam proses fasilitasinya ini peran penyuluh, peran pendamping Iya. PS. Karena Iya. industri biasanya juga tidak mau terlalu dalam mengurusi itu, karena itu Iya, pasti betul, menguras betul. sumber daya. Nah, ini Iya, betul. perlu dari pihak ketiga. Peluang-peluang itu pasti ada, Mas. Pasti ada. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi, makasih sekali Mas Imam. Ini apa namanya, luar biasa menurut saya. Nyuwun sewu nanti kalau apabila diundang secara resmi ya dari Direktorat Rehabilitasi Hutan untuk berbagi ilmunya, mohon bersedia Mas. Insya Allah, insya Allah, Jangan, insya Allah, jangan, insya Allah. jangan dengan Direktorat KKS.
Iya, siap, 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 Kali siap. pamit ke Insya Allah. Direktorat Rehabilitasi Hutan di Iya, Paturusun siap. atas. Iya, Dan siap. nyuwun sewu nanti misalkan kami dari Kebun Berkah nggih, bagi ilmu jangan jangan apa namanya tidak ada honor narasumbernya Ji Mas Imam dengan Kebun Berkah mudah-mudahan berbagi ilmu Aman. kawan-kawan Niat, petani kawan-kawan niat kami pengen bikin petani. mewujudkan petani hutan yang sejahtera tadi, Mas. Berarti Jadi bagi kami kita sendiri ilmu atau pengalaman yang kami punya ini memang harus kami sebar. iya, Biar banyak yang bergerak, banyak yang bisa mensupport petani karena iya, ya mau sampai kapan petani kita seperti itu. Satu hal yang ingin saya sampaikan, saya iya, dapat pelajaran bagus waktu saya di FP2 itu, Pak Agung dan kalau kenal Mas Rian dari Trik waktu itu pernah iya. membuat satu workshop terkait membangun industrialisasi izin PS. Ya, Itu saya pernah baca dokumennya dan itu yang menginspirasi saya sebenarnya untuk membangun KTH di Tulungagung ini seperti itu. Masya Allah. Tanpa KTH itu dibangun kesiapannya menuju industri, mereka tidak akan bergerak dari posisi sekarang. Betul, Kira-kira begitu. sepakat. Jadi, matur sekali dan mohon izin Mas Imam nanti saya share ke YouTube saya ya. YouTube saya. Siap. Apa mau saya setting langsung streaming kok ada gejaan ada kendala ini di kami. Aman, Ya, aman, aman, aman. jadi, terima kasih sekali Mas dan sangat, Mas sukses Jun. terus Mas Imam. Maaf kalau ada kurang Dan kata. enggak, ini sudah memang kalau ngobrol kan kayak gini Mas. Jadi Iya, yang iya, penting iya. itu tadi ada simpul-simpul yang memang harus harus kita kerjakan ya, simpul-simpul Ya, penting dari bahan 3 poin yang insya Allah akan kami serap untuk yang KTH negara ini, KTH iya. sudah dari APBN. Nah, ini kita nantinya juga banyak dari Norway dan sebagainya kita harus menjaring pengalaman, menjaring ilmu dari kawan-kawan seperti Mas Imam ini. Saya ucapkan terima kasih. Iya. Sukses Mas selalu. sangat, sukses selalu. Monggo. Sabar-sabar. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sukses selalu. selamat Iya, sore, Jun. sukses selalu. Izin